Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat ya. Kita hari ini adalah hari pertama kita kembali belajar pada semester 2 ini untuk materi tematik. Baiklah anak-anak ustazah, kita mulai ya pembelajaran kita. Bangsa Indonesia dikenal dalam keberagaman atau yang lebih dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Jadi penduduk Indonesia kita ini terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup berdampingan dengan rukun. Negara kita Indonesia terdiri atas 1331 suku dan terdiri dari banyak agama, adat istiadat. Jadi walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua, tetap harus rukun. Pembelajaran pada semester 1 tentang membaca non-fiksi artinya adalah membaca berdasarkan fakta atau nyata. Pertama adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf, menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan akhir. Anak-anak ustazah bisa melihat gambar di atas ada pedati kerbau. Jadi gambar-gambar di atas adalah contoh alat transportasi tradisional. Anak-anak ustazah, jika kita menggeser sebuah meja itu disebut dengan gaya. Aktivitas anak-anak ustazah mengangkat tas sekolah disebut dengan gaya. Aktivitas yang anak-anak ustazah lakukan terhadap meremas kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Lalu apakah yang dimaksud dengan gaya? Aktivitas yang dilakukan seperti pada gambar di atas adalah contoh gaya otot. Jadi gaya otot adalah gaya yang disebabkan adanya pergerakan otot manusia ataupun hewan. Sedangkan pada gambar lampu bisa menyala itu adalah gaya listrik. Buah pohon terjatuh dari pohonnya itu adalah gaya gravitasi bumi. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Ada gaya gesek, gaya otot, gaya listrik, dan gaya gravitasi bumi. Setiap lagu mempunyai notasi berbeda sehingga menghasilkan tinggi rendah nada yang berbeda. Anak-anak ustazah tidak bisa dengan sembarang mengubah notasi suatu lagu karena bisa jadi akan menghasilkan suara yang kurang pas. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ustazah tidak bisa memaksakan kebiasaan suku kalian ketika berada di wilayah suku yang berbeda. Anak-anak ustazah harus menghargai kebiasaan suku tersebut sebagaimana bunyi peribahasa di mana bumi dipijak, di situ adat dijunjung. Manusia diberikan 3 potensi yaitu jasad, akal, dan ruh untuk menghasilkan gaya otot. Maka kita harus memberikan makanan yang halal, thoyyib pada jasad tubuh kita. Jadi, Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerah anak ustazah? Di daerah kita ada suku Rejang, ada suku Serawai, ada suku Jawa, ada suku Padang, ada suku Sunda, ada suku Medan, dan lain-lain. Anak ustazah bisa menyebutkan suku-suku apa saja yang ada di sekitar kita. Dengan banyaknya suku yang ada di daerah kita, terutama di negara kita, kita harus tetap rukun dan saling menghargai. Demikian dulu pembelajaran kita anak-anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu ceria ya. Jangan lupa selalu bersyukur terhadap keragaman suku bangsa.